Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi ta'ala wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita ketika keduanya sudah meninggal dunia? Ada di antara kita yang ingin berbakti kepada keduanya setelah meninggal dunia, akan tetapi dengan cara yang tidak seperti yang diajarkan di dalam Islam. Ada di antaranya cara berbaktinya, yakni dengan membangun bangunan di atas kuburan. Apakah itu yang disebut dengan kijing atau cungkup atau batu nisan dibuatkan dari batu pualam dan lain sebagainya. Itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ada cara berbakti manakala orang tua kita telah meninggal dunia, yakni dengan cara mendoakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, memintakan ampun kepada Allah SWT dari dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan janjinya atau wasiatnya, yang ketika masih hidup dia berwasiat supaya melaksanakan ini dan itu. Maka hendaklah seorang anak sebagai perwujudan rasa baktinya kepada kedua orang tuanya dilaksanakan wasiat tersebut atau janji yang pernah beliau ucapkan dan belum sempat untuk dilaksanakan. Maka seorang anak bisa berbakti dengan cara melaksanakan apa yang dijanjikan oleh orang tuanya. Kemudian juga menjalin silaturahim, yakni silaturahim dijalin kepada siapa? Kepada saudara maupun saudari bapak ibu kita. Jadi paman atau tante kita tetap kita jalin, karena itu adalah pengganti dari orang tua kita. Dan itu bentuk berbakti kepada orang tua kita. Dan juga tidak kalah pentingnya, juga menghormati teman yang pernah dijalin oleh kedua orang tua kita, walaupun tidak ada hubungannya dengan kita, tidak ada hubungan keluarga dengan kita, tetapi orang tua kita pernah menjalin hubungan pertemanan dengan orang lain, maka orang tersebut hendaklah tetap kita hormati, bahkan keturunannya juga kita hormati. Ada satu hadis sebagai dasar, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Baihaqi. Ja'a rajulun min Bani Salimah. Datang seorang laki-laki, seorang sahabat dari Bani Salimah. Faqala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Wahai Rasulullah, apakah masih tersisa amal yang saya baktikan kepada kedua orang tua saya setelah keduanya meninggal dunia? Rasulullah SAW mengatakan, na'am, as-sholatu alaiha. Iya, amal yang bisa kamu kerjakan untuk kedua orang tuamu itu adalah mendoakannya. Termasuk diantaranya adalah sholat jenazah. Seorang anak hendaklah ketika sholat jenazah jangan sibuk sendiri kemudian tidak mengikuti sholat jenazah. Diikuti sholat jenazah, itu isinya adalah doa-doa kepada orang yang telah meninggal dunia. Lebih-lebih yang meninggal dunia itu adalah orang yang terdekat dengan kita, yakni bapak atau ibu kita. Wal istighfar, dan memintakan ampun lahuma untuk keduanya. Wa infadu ahdihima mim ba'dihima, dan melaksanakan janjinya sepeninggalnya.
Termasuk di sini adalah wasiat yang beliau wasiatkan. Asal wasiat tersebut tidak untuk melakukan maksiat. Tentu saja wasiat yang untuk melakukan maksiat wajib untuk tidak kita patuhi. Karena kita tidak boleh mematuhi makhluk untuk bermaksiat kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil Khalik. La ta'ata li makhluqin li maksiatil Khalik. Tidak boleh mematuhi makhluk untuk bermaksiat kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasilaturrahim allati la tusolu illa bihima. Menjalin silaturahim yang tidak terjalin kecuali dengan keduanya. Artinya silaturahim yang kita jalin itu adalah silaturahim dengan keluarga, kakak maupun adik ibu kita, ibu dan bapak kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa ikramu sadiqihima, dan menghormati teman keduanya, teman bapak maupun ibu kita. Ini hadisnya jelas, dan itu pernah juga dilaksanakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau itu mendatangi, ketika berjalan bertemu dengan seorang badui di tengah jalan, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengetahui bahwa badui itu adalah anaknya teman yang pernah dijalin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ketika si badui itu tadi lewat, bertemu di tengah jalan, berpapasan, kemudian dipanggil untuk naik di atas kendaraannya. Setelah itu sorban yang ada di kepalanya Abdullah bin Umar itu dicopot, kemudian diberikan kepada badui tersebut. Kemudian temannya itu ada yang mengatakan, kenapa kamu berikan kepada badui? Orang badui itu diberikan sesuatu yang remeh gitu saja sudah suka dia. Kenapa yang bagus, sorbanmu yang bagus kamu berikan kepadanya? Kemudian beliau beralasan bahwa salah satu bentuk kebaktian kepada orang tua itu adalah menjalin hubungan yang pernah dijalin oleh kedua orang tuanya. Sebagaimana di dalam hadis An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan minal a'rab laqiyahu bi tariqi Makkah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya ada seorang laki-laki dari orang Badui bertemu dengannya di jalan menuju Mekah. Wasallama alaihi Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar mengucapkan salam kepadanya, wa hamalahu ala himarin, dan dibawanya ke himar kendaraannya, yakni keledai, kana yarkabu, yang mana dia mengendarainya, kana yarkabu, wa atau imamatan kanat ala roksihi, dan diberi sorban yang melekat pada kepalanya yang sedang dipakai oleh Abdullah bin Umar. Tentu saja sorban itu adalah sorban yang bagus, tapi dilepas, kemudian diberikan kepada badui tersebut. Faqala Ibnu Dinar yang bersama dengan Abdullah bin Umar itu menyatakan, aslahakallah, mudah-mudahan Allah memperbaikimu. Innahumul a'rab wa hum yarbawna bil yasir. Mereka itu adalah orang-orang badui, dan mereka itu rela, ridho engkau berikan sesuatu dengan sesuatu yang remeh, bukan sesuatu yang baik, itu sudah rela dia. Kenapa kamu berikan yang baik, serbanmu yang baik? Faqala Abdullah bin Umar mengatakan, inna abahada kana wuddan li Umar bin Khattab. Sesungguhnya bapaknya badui ini adalah teman akrabnya Umar bin Khattab, bapak saya. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarral birri silatul waladi ahlawud di abihi. Sesungguhnya kebaikan yang paling baik itu
adalah seorang anak menjalin hubungan dengan teman akrab bapaknya. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Berarti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ini menerapkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk rasa baktinya kepada bapaknya. Jadi ketika seseorang itu memberikan sedekah sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, maka bapaknya pun akan mendapatkan pahala seperti yang dilaksanakan oleh anaknya. Lebih-lebih juga itu tadi diberikan kepada keturunan daripada teman akrabnya bapaknya. Maka itu juga salah satu daripada bentuk berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Jadi kesimpulannya, ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, kita masih bisa berbakti kepada keduanya. Dengan cara apa? Yang pertama, dengan cara mendoakannya. Mudah-mudahan Allah memasukkan ke dalam surganya. Yang kedua, memintakan ampun dari dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan janjinya atau melaksanakan wasiatnya. Keempat, menjalin silaturahim dengan saudara dan saudari kedua orang tua kita. Kemudian yang keempat, itu menghormati teman akrab yang pernah dijalin oleh kedua orang tua kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.